Maafkan atas keteledoran yang telah saya buat ini. Sungguh saya juga merasa sangat kehilangan sekali. Jika berkenan, terimalah permintaan maaf dari kami, Bu Nyai, Mas Zaki. Darmoko langsung bersimpuh di hadapan mereka, memohon agar mereka bisa untuk memaafkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Ustadz muda itu langsung mengangkat tubuh Darmoko, mengajaknya bangkit. Kemudian mereka saling berpelukan erat. Sudahlah Mas, semua ini sudah takdir. Toh bapak matinya juga insya Allah mati syahid. Kepergiannya tidak sia-sia. Maafkan juga atas sikap ibuku ini. Ini semata-mata karena ibu masih belum bisa untuk mengikhlaskan kepergian beliau, ungkap ustadz muda tersebut. Dan sampai mati pun saya tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Ingat itu, ucap Bu Nyai. Terlihat amarah begitu besar terpancar dari sorot matanya. Malam itu, tiada sesiapapun yang tertidur. Semua mata terjaga. Tak satu pun dari mereka bisa terlelap setelah terjadinya tragedi berdarah tersebut. Minul, gadis cantik itu kini matanya telah sayu. Kedua kantung matanya telah membesar akibat tangis yang keluar tiada henti. Begitupun sang suami yang hanya bisa melihat jenazah beliau yang kini telah dibersihkan oleh anak dan istrinya. Ingin rasanya ia membantunya, namun dirinya teringat akan ucapan Bu Nyai tadi yang menyuruhnya untuk tak mendekati jasad suami tercintanya itu. Mak Tonah nampak menguatkan Bu Nyai dengan mencoba untuk mengelus punggungnya agar wanita itu bisa kembali tenang. Malam terus bergulir hingga fajar menjelang, menampakkan warna jingga di langit sana. Bintang-bintang kecil, begitupun bulan purnama yang bersinar, kini nampak telah digantikan oleh hangatnya sang surya saat itu. Ustadz muda pun langsung bergegas untuk mengumumkan kabar duka tersebut ke surau. Tanpa sepengetahuan Bu Nyai, Darmoko pun menguntitinya dari belakang, berniat untuk membantu apa saja yang akan diperlukan oleh ustadz muda tersebut. Ia berpesan kepada Minul agar tak mencari masalah dengan Bu Nyai karena kondisinya saat ini memang belum memungkinkan. Langkah demi langkah, jalanan berlumpur di area persawahan mulai dilewati oleh mereka. Derayan air mata masih terus mengalir membasahi pipi ustadz muda. Darmoko bergerak maju untuk menenangkannya dengan merangkulnya. Terlihat ia juga melemparkan kilasan senyum ke arahnya. Garis senyum di bibirnya kala itu nampak ia paksakan karena hatinya masih diselimuti duka cita mendalam atas meninggalnya sang ayah tercinta. Beberapa warga desa terlihat seliweran ke sana kemari menyambut pagi sekaligus aktivitas yang akan mereka mulai hari ini. Satu atau dua orang juga tak sengaja berpapasan dengan mereka. Ada yang bertanya hendak kemana. Ada pula yang menanyakan tentang keadaan kelopak mata mereka yang semakin membengkak. Dengan sigap, Darmoko pun langsung melemparkan kalimat pedas kepada mereka. Namun setelah itu, ustadz muda melarangnya untuk tak berkata kasar kepada mereka. Memang niatnya baik, hanya sekedar pertanyaan biasa yang ditanyakan. Tapi ketika kalimat tersebut terucap, Darmoko merasa sangat terpojok. Ia menjadi teringat kembali akan keteledoran yang telah dirinya perbuat. Setelah kabar duka itu telah tersebar, ustadz muda dan Darmoko pun langsung kembali ke rumah, mengantarkan jenazah pulang ke rumahnya untuk segera dikebumikan. Darmoko menyarankan agar jenazah beliau dimandikan dan dibersihkan saja di rumahnya. Ia akan merasa lega jikalau prosesi memandikan dan mengkafani beliau langsung dilanjutkan di sana. Namun semua keputusan dikembalikan lagi kepada Bu Nyai. Dirinya nanti yang akan mengambil tindakan atas apa yang dilakukannya dengan jasad suaminya itu. Bu, saya mohon, biarkan prosesi membersihkan tubuh beliau diadakan di sini saja. Saya akan merasa terhormat apabila Bu Nyai menyetujui permintaan kecil dari saya ini. Anggap ini semua sebagai penebus rasa bersalah yang telah saya lakukan bersama dengan Minul, serunya kepada ibu dari ustadz muda itu. Mendengar ucapan tersebut, mata Bu Nyai langsung membelalak ke arah Darmoko. Apa katamu?
Menebus rasa bersalahku dengan membiarkan jasad suamiku diurus di rumah seorang pembunuh? Iya. Sampai mati pun aku tak akan pernah sudi untuk memaafkan semua kesalahan yang telah kau perbuat. Kau dan istrimu dengan teganya telah melenyapkan nyawa suamiku. Ternyata amarah itu masih terlihat jelas pada raut wajahnya yang telah mulai keriput. Otot-otot di area mukanya seolah tegang ketika wanita parubaya itu berkata dengan intonasi yang cukup tinggi. Ia masih menyalahkan Darmoko dan istrinya atas kepergian beliau. Bahkan dirinya tetap kekeh untuk membawa mayat suaminya itu pulang ke rumah. Ayo Le, boleh. Suruhnya kepada sang putra. Sekali lagi maafkan atas perlakuan ibuku ya Mas, Mbak. Saya mohon sekali untuk memaklumi sifatnya saat ini. Dan untuk ini saya juga minta maaf karena tidak bisa mengabulkan permintaan kecil Mas Darmoko untuk prosesi pemandian bapak saya di rumah ini. Sekali lagi maaf J, Mas, Mbak, ujarnya kepada pasangan suami istri tersebut. Ia terus-menerus mengatupkan tangannya dan meminta maaf kepada mereka atas sikap ibunya yang mungkin membuat hati mereka terluka atas semua perkataannya tadi. Jangan begitu Mas Aki, sambil menurunkan tangannya ke bawah. Saya mengerti apa yang tengah Bunyai rasakan saat ini. Harusnya saya yang minta maaf. Sungguh saya tidak ada niat sedikit pun untuk melukai ataupun bergembira ria di atas penderitaan seseorang. Kini Darmoko yang bergantian mengatupkan tangannya, disusul Minul yang kemudian menirukan gerakan suaminya. Sudahlah Mas, semua sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Kita semua juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi, bukan? Tapi kita tidak bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tuturnya, kata-katanya sangat bijak, seperti nasihat yang pernah almarhum bapaknya dulu berikan kepadanya. Kemudian Ustadz muda pun melangkah pergi untuk membopong jenazah sang ayah menuju kediamannya. Sementara itu bendera berwarna kuning telah ditancapkan di pagar rumah, pertanda bahwa di rumah itu ada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Beberapa warga terlihat telah berkumpul memenuhi pelataran rumah milik almarhum. Di pojok sana, Darmoko juga hadir, didampingi oleh sang istri. Doa dan tahlil pun langsung diadakan, dibacakan, dan dipimpin langsung oleh putra almarhum, yaitu Ahmad Muzaki, calon ustadz muda sekaligus orang yang akan meneruskan wasiat bapaknya untuk terus memimpin kampung tersebut dengan dakwah-dakwah yang telah almarhum ajarkan kepadanya semasa hidupnya. Pengetahuannya tentang ilmu agama juga berlimpah ruah, karena dirinya adalah anak didik terbaik dari guru almarhum yang tak lain merupakan pendiri pondok pesantren yang pernah dimasuki. Terlihat di sana Minul ingin sekali bergabung dengan yang lainnya untuk turut membacakan Yasin sekaligus mengaturkan bela sungkawa atas kepergian beliau. Namun ketika kakinya mulai memasuki halaman dan hendak menginjak tangga rumah, dengan cepat Bunyai pun langsung bangkit dan beranjak untuk menghampirinya. Ia langsung menarik tangan Minul dengan kasar hingga wanita ayu itu terjatuh di pelataran rumahnya. Semua mata nampak heran dengan sikap yang ditunjukkan dari istri sesepuh kampung tersebut. Dengar wahai kalian, wanita ini berikut dengan suaminya yang berdiri di sana, sambil menunjuk ke arah Darmoko. Mereka telah sengaja merencanakan semua ini untuk membunuh suamiku, ucapnya dengan lantang. Mereka pun langsung mengalihkan pandangannya kepada Minul dan Darmoko. Beberapa dari yang lain nampak berbisik dan mengomentari atas ucapan yang baru saja dilontarkan oleh Bunyai. Sebagian lagi terlihat tak percaya dengan yang didengarnya barusan. Menurut mereka, Minul dan Darmoko adalah orang baik, tak mungkin sampai tega untuk menghabisi nyawa pemimpin desanya itu. Namun mereka juga belum tahu apa penyebab dari kematian almarhum yang sebenarnya. Mengapa sesepuh kampung yang sangat mereka hormati bisa meninggal tepat di rumah Darmoko? Coba kalian ingat lagi, siapa saja korban yang telah tewas di rumah mereka? Apa kalian tidak merasa curiga dengan hal janggal itu? Atau jangan-jangan mereka telah melakukan praktek pesugihan dan membuat warga kampung ini satu persatu menjadi tumbal? Pikirkanlah hal itu. Entah apa yang ada di benak Bunyai saat itu, sehingga ia tega untuk memfitnah pasangan suami istri itu atas tindakan keji
yang tidak pernah sama sekali mereka lakukan. Astagfirullah, bohong. Semua itu adalah bohong. Kematian beliau tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Itu sudah kehendak yang di atas. Sungguh saya dan istri saya juga turut prihatin atas apa yang menimpa almarhum saat ini. Darmoko merasa tak terima dengan fitnah keji yang telah Bunyai tunjukkan padanya. Sebisa mungkin ia mencari pembelaan karena memang dirinya tidak merasa bersalah atas hal itu. Kalau memang tidak, lalu mengapa banyak warga yang tewas di rumah Mudar? Tempo lalu Marjuki, kemarin Paijo, dan sekarang sesepuh kamu Gita, teriak para warga yang lainnya. Kini mereka telah terpancing oleh fitnah keji yang telah dibuat oleh Bunyai. Ayo, jawab Dar. Para warga kini mulai mendesaknya agar memberikan jawaban yang pasti jika memang dirinya benar tidak melakukan praktek yang disebutkan tadi. Percuma, dia tak akan menjawab semua pertanyaan kalian. Kini kedoknya telah terbongkar dan pasangan suami istri ini tak tahu akan memberikan alasan apa lagi kepada kalian, teriak Bunyai. Matanya mungkin terlihat berkaca-kaca, namun sunggingan bibirnya menunjukkan bahwa dirinya sangat gembira ketika warga mulai menaruh curiga kepada mereka. Bayangkan jika hal ini terjadi kepada kalian semua. Lihatlah, tubuh suamiku yang terbujur kaku di sana. Apakah kalian semua hanya bisa menatapnya saja? Kata-kata Bunyai kian lama semakin ngawur. Istri dari sesepuh kampung itu terus saja berusaha untuk memprovokasi warga agar mereka semua menghinanya dan mengucilkannya, sekaligus mengolok-oloknya di depan khalayak ramai seperti ini. Melihat tubuh suaminya yang bergetar, Minul pun langsung berlari untuk menghampirinya. Mas, bagaimana ini? Mereka sudah termakan oleh fitnah palsu itu. Apa yang harus kita lakukan saat ini, Mas? Istrinya kini mulai ketakutan. Ia terlihat bersembunyi di ketiak suaminya untuk menutupi sebagian wajahnya karena malu ditatap oleh para warga. Sementara itu, gemuruh teriakan warga semakin membuat Minul dan Darmoko semakin tergugu di tempat. Ia tak tahu mengapa warga dengan mudahnya langsung percaya dengan cerita bohong yang dibuat oleh Bunyai. Jika memang benar dia melakukan praktek pesugihan, lebih baik langsung kita adili saja dia di sini, teriak salah seorang warga dengan lantangnya. Iya betul, makin tidak benar saja desa ini sekarang. Lebih baik kita cancang saja tubuh Darmoko beserta istrinya di bawah pohon jati besar yang ada di sana. Ayo kita cancang. Mereka semakin tersulut oleh amarah. Jangan libatkan istriku dalam hal ini. Cukup aku saja yang menanggung hinaan keji seperti ini. Silahkan lakukan apa saja yang kalian mau, tapi camkan ini baik-baik. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan praktek maupun ritual yang kalian sebutkan tadi. Darmoko bergerak maju ketika melihat warga yang bergerak mendekat ke arah istrinya. Jika kamu memang tidak melakukannya, maka buktikanlah kepada kami. Jangan hanya sekedar omong kosong belaka untuk menyembunyikan nama baikmu yang sudah tercemar, timpal mereka. Apakah tak cukup kalian tadi menyaksikanku bersumpah atas nama yang kuasa? Ungkap Darmoko. Kini matanya mulai berkaca-kaca. Alah, orang kalau sudah ketahuan kedoknya ya begini, sering bawa-bawa nama Allah dalam urusan pribadinya. Bunyai tiba-tiba langsung menyahutinya. Ayo, lebih baik kita langsung saja arak dia ke pohon besar itu. Mereka langsung menyeret tubuh Darmoko dengan kasar. Untung saja mereka tidak melibatkan Minul lagi dalam hal itu. Seketika hati Darmoko menjadi lega. Walaupun setelah ini ia tak tahu apa yang akan para warga lakukan kepadanya. Jangan bawa suamiku, aku mohon. Sontak Minul langsung memegangi dengan erat salah satu kaki dari mereka, berharap mereka mengasihaninya agar merubah pemikirannya untuk menghukum Darmoko yang jelas-jelas tidak bersalah. Namun apalah dayanya kala itu. Mereka malah melayangkan kakinya hingga tubuh Minul terpental dan jatuh tersungkur ke tanah. Rasakan kalian. Anggap saja itu sebagai pembalasanku karena kalian telah beraninya menghilangkan nyawa suamiku. Sunggingan senyum kepuasan terukir jelas di bibir Bunyai. Tunggu kalian. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ustadz muda yang kala itu langsung berlari seusai mendoakan jenazah sang ayah. Ia kemudian menghampiri mereka yang kini tengah menyeret Darmoko. Melihat kehadiran putranya, Bunyai langsung menunduk.
Untuk apa juga Saki kesini? Bisa hancur semua rencanaku ini, batinnya. Mau kalian bawa kemana Mas Darmoko? Tanyanya kepada mereka. Sudahlah Mas, lebih baik Mas Saki fokus saja ke pemakaman beliau. Biar pria pembuat onar ini jadi tanggung jawab kami. Sontak mereka padanya, agar anak dari almarhum Ustadz Abdul Salam tidak ikut campur dalam urusan mereka. Saya bertanya, mau dibawa kemana dia, hah? Tanyanya sekali lagi, namun dengan suara yang meninggi. Kami akan mengikat tubuhnya dan mencambuknya di bawah pohon jati besar yang ada di sana, sahut para warga serempak. Mendengar hal itu, Ustadz muda langsung terperangah. Beginilah hukum yang berlaku di desa kelahirannya ini. Tanpa membuktikannya terlebih dahulu, mereka dengan seenaknya menyeret tubuh manusia layaknya seekor hewan saja. Kampung terpencil ini sepertinya belum mengetahui hukum yang berlaku di dunia ini. Bahkan jika mereka hidup di kota, tindakan yang mereka lakukan ini bisa dituntut dan dipidanakan jika yang dituduh memang benar-benar terbukti tidak melakukannya. Apa alasan kalian hendak mengikat tubuhnya di sana? Kembali Ustadz muda memberondong mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab saat itu juga. Sudahlah Le, jangan ikut campur urusan mereka, atau nantinya kamu juga akan terseret dalam masalah yang dibawa si Darmoko ini. Bu Nyai nampak melarang putra tercintanya untuk tak ikut campur dalam hal tersebut. Sebentar Bu, semua ini harus diluruskan. Jika mereka tidak ada bukti untuk menunjukkan bahwa Mas Darmoko tidak bersalah, mereka tidak bisa seenaknya menyeretnya seperti binatang begini. Memangnya kalian tidak kasihan melihat istrinya yang saat ini sedang mengandung? Ustadz muda langsung membuat mereka semua terdiam dengan ucapannya. Orang seperti mereka memang pantas dihukum Le. Sudah jelas-jelas si Darmoko telah melakukan praktek pesugihan. Banyak sekali korban berjatuhan di rumahnya sebelum kau menginjakkan kakimu ke sini, papar Bu Nyai dengan tegas. Ia tetap kekeh pada pendiriannya untuk menyebarkan fitnah keji yang dibuatnya kepada warga kampung. Benar apa yang dikatakan Bu Nyai Mas Saki. Sudah banyak orang-orang yang ditemukan meninggal di rumah Darmoko. Dan yang terakhir adalah almarhum Bapak Mas Saki sendiri, sahut salah seorang warga. Apa kalian punya bukti jika Mas Darmoko benar-benar telah melakukan ritual pesugihan itu dan menjadikan orang-orang di kampung kita ini sebagai tumbal? Ingat, jika kalian tidak mempunyai bukti apapun, itu sama saja dengan menuduh dan memfitnah namanya. Jelasnya kepada mereka. Kan buktinya sudah jelas toh, banyak warga yang mati di rumah Darmoko, teriak mereka. Agaknya mereka sudah capek karena niatnya untuk menghukum Darmoko saat ini sepertinya tengah dihalangi oleh Ustadz muda. Itu bukanlah bukti yang valid untuk menyalahkannya. Bagaimana jika kematian mereka tidak ada unsur campur tangan dari Mas Darmoko? Ia tetap berpihak kepada Darmoko dan istrinya karena dirinya tahu pasangan suami istri itu tak mungkin melakukan praktek yang mereka sebutkan tadi. Sejauh yang ia tahu, Darmoko dan Minul dikenal sebagai warga yang baik dan teladan. Itu betul Mas Saki. Demi Allah, saya tidak melakukan pesugihan seperti yang mereka tuduhkan kepada saya. Akhirnya Darmoko buka suara untuk membela dirinya. Sudahlah, tutup mulutmu. Jangan bawa-bawa nama Allah jika sudah ketahuan tertangkap basah. Begini sajalah, biar sama-sama lega. Kita adakan saja sumpah pocong selepas pemakaman beliau. Bagaimana? Setuju? Ujar warga yang lainnya. Mereka menyarankan agar Darmoko bersumpah pocong untuk membuktikan jika dirinya memang benar-benar tidak bersalah. Sumpah macam apa ini? Sumpah ini hanya berlaku di masa lampau. Tidak pas jika zaman sekarang masih melakukan ritual sumpah semacam itu. Tidak ada syariatnya. Wong pas Mas Darmoko mengucapkan sumpah atas nama Allah, kalian semua pada tidak percaya kok. Ini malah mengusulkan sumpah yang tidak masuk di logika. Ustadz muda tiba-tiba menjadi geram dengan keputusan yang mereka ambil. Mas Saki adalah anak muda zaman sekarang. Tak tahu betapa kuatnya efek sumpah pocong setelah dilakukan nanti. Mungkin beberapa dari mereka tidak mempercayainya, tapi kami semua percaya. Dan sebagian penduduk negara kita juga sudah membuktikannya. Lagi pula kan, desa kita lagi gembar-gembarnya akan teror sosok pocong berwajah mengerikan. Nah, anggap saja jika Darmoko berbohong, maka pocong itu akan menghantuinya seumur hidupnya. Bagaimana? Mereka malah semakin nekat
untuk mendesak Darmoko agar mau melakukan ritual sumpah pocong tersebut. Baiklah, saya akan menuruti usul dari kalian semua, semata-mata untuk membuktikan bahwa diri saya memang benar-benar tidak bersalah. Tapi untuk itu, saya juga mempunyai sebuah syarat yang harus kalian semua penuhi, seru Darmoko. Ia mau untuk menuruti permintaan mereka, asal mereka setuju dengan syarat yang Darmoko ajukan. Baiklah kalau begitu, katakan syarat apa yang harus kami penuhi, sahut mereka. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Mas Zaki jika perkataan saya ini terdengar lancang. Saya ingin Bunyai juga ikut turut serta dan mau dalam melakukan sumpah pocong ini bersama dengan saya, tutur Darmoko. Syarat yang dibuatnya membuat para warga bingung untuk mengambil tindakan. Mereka tidak berani jika harus melibatkan Bunyai dalam hal ini, karena mereka masih menganggap bahwa Bunyai adalah salah satu orang yang paling disegani di desanya itu. Loh Mas, mengapa kok tiba-tiba ibu saya disangkut pautkan dalam hal ini? Tanya Ustadz muda yang nampak kebingungan. Mengapa Darmoko menyeret nama ibunya dalam kasus tersebut? Sebelumnya saya minta maaf Mas. Jadi begini, Bunyailah yang telah menuduh saya melakukan praktek pesugihan tersebut. Beliau juga sedari tadi mencoba untuk menghasut para warga agar mereka semua marah dan benci kepada saya. Pengakuan dari Darmoko malah membuat Ustadz muda semakin tersentak. Ia langsung melirik tajam ke arah sang ibu yang saat ini terlihat ketakutan dan bersembunyi di belakang tubuhnya. Tidak, semua itu bohong. Aku tidak pernah menghasut mereka untuk menghakiminya. Warga sendirilah yang telah membongkar kedok aslinya. Dengan setengah gugup, Bunyai masih sempat-sempatnya untuk mencari sebuah pembelaan. Melihat sikap ibunya, kini Ustadz muda pun menjadi tahu bahwa kejadian ini memang ada sangkut pautnya dengannya. Sikap Bunyai yang terlihat salah tingkah saat dipandangi oleh putranya semakin menunjukkan bahwa dialah dalang dibalik terjadinya huru-hara ini. Ustadz muda tak habis pikir dengan sang ibu. Apa faedahnya dengan memfitnah orang yang jelas-jelas tidak melakukan hal yang dituduhkannya tadi? Mengapa ia sampai tega untuk membuat berita bohong supaya Darmoko beserta istrinya diambuk oleh massa? Sekilas muncul dalam benaknya bahwa semua ini ia lakukan dikarenakan rasa sakit hatinya yang dikarenakan belum ikhlas menerima kepergian sang ayah. Daripada kita saling beda paham begini, lebih baik Bunyai menyanggupi saja syarat dari Darmoko. Toh jika apa yang dikatakan Bunyai tentang Darmoko yang melakukan praktek pesugihan itu memanglah benar, Bunyai tidak perlu takut begitu dong, seru salah seorang warga. Ia mendesak agar Bunyai menyanggupi saja syarat yang diajukan oleh Darmoko. Beraninya kalian menyuruh-nyuruh saya? Tidak, saya tidak mau melakukannya. Tatapan Bunyai langsung tajam kepada orang yang berani menyuruhnya tadi. Bu, ya kalau ibu memang yakin bahwa Mas Darmoko melakukan praktek yang ibu tuduhkan tadi, mengapa ibu menolak saran dari para warga? Ungkap Ustadz muda dengan setengah berbisik kepada ibunya. Shh, diamlah, jangan ikut campur masalah ibu, sentak Bunyai pada sang putra. Kemudian Ustadz muda itu pun langsung menggandeng ibunya dan membawanya pergi dari kerumunan para warga. Maaf, saya permisi sebentar. Ada yang ingin saya diskusikan dengan ibu saya, ucapnya sembari mengatupkan kedua tangan. Melihat gerak-gerik Ustadz muda, agaknya Darmoko mengerti bahwa sang putra telah mengetahui akan rencana licik bundanya. Makanya, dirinya langsung menyeret Bunyai pergi dari kerumunan. Darmoko sangat berharap semoga saja Ustadz muda bisa menyelesaikan semuanya dan bisa membujuk Bunyai untuk mengembalikan nama baiknya. Ia lalu memeluk Minul dan mengusap perut sang istri yang sudah nampak membuncit. 4 bulan lagi istrinya itu akan melahirkan. Entah bagaimana keadaannya, jika waktu kelahiran anaknya tiba, dirinya malah tidak bisa menemani istrinya di saat ia membutuhkannya. Mas, apa yang Mas Darmoko pikirkan saat ini? Tanya Minul. Ia melihat ketegangan pada raut wajah suaminya. Ah, tidak apa-apa dek. Sejenak tadi Mas mulai berpikir, bagaimana nantinya jika warga tetap ingin menghukum cambuk Mas sampai Mas tiada. Mas berpikir saat anak kita lahir nanti, ia sudah tidak memiliki sosok ayah lagi.
paparnya kepada Minul. Yang seketika setelah mendengar semua itu, sang istri langsung membungkam mulut suaminya dengan tangannya. "Tidak, jangan pernah sesekali bicara seperti ini lagi. Aku berikut anakmu yang belum lahir ini masih membutuhkanmu, Mas. Percayalah bahwa putra dari almarhum Ustadz Abdul Salam akan menyelesaikan semua ini. Beliau akan membantu kita untuk keluar dari masalah yang kita hadapi ini," ucap Minul yang nampak meyakinkan suaminya. "Iya, Dek. Mas percaya sepenuhnya dengan Mas Zaki. Tapi kan kamu juga tahu sendiri bagaimana watak ibunya. Aku takut jika Bunyai tetap kekeh pada pendiriannya dan tak mau meminta maaf kepada kita. Dan yang lebih Mas takutkan lagi, bagaimana jika keretakan yang Mas minta tadi malah disanggupi olehnya? Bagaimana jika Bunyai lebih memilih melakukan ritual sumpah pocong itu? Dek, kamu tahu sendiri kan bagaimana efeknya nanti jika sumpah itu sampai terjadi? Pengaruhnya sangat besar. Walaupun sebagian dari mereka menyepelekan hal ini. Jika tuduhan yang dilayangkan Bunyai kepada kita itu salah, maka seumur hidupnya Bunyai akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena setiap saat harus merasakan teror sosok pocong yang disebabkan oleh tulahnya sendiri. Jelas Darmoko kepada istrinya. Walaupun sudah difitnah, Darmoko masih tetap mengkhawatirkan keadaan Bunyai setelah ini. Sedangkan di belakang rumahnya, terlihat di sana Bunyai tengah adu cekcok dengan putranya sendiri. Ia dengan berkacak pinggang, juga bicaranya yang lantang, kini tengah memberitahu sang putra agar tidak turut campur dalam urusannya. "Kau ini sama saja seperti bapakmu. Boya sekali-kali itu jangan jadi orang yang terlalu baik. Nanti kebaikanmu itu malah dimanfaatkan oleh mereka. Dan ternyata benar kan? Lihatlah dirimu sekarang yang sudah berani untuk memusuhi ibu kandungmu sendiri. Anak macam apa yang kulahirkan ini? Dia lebih berpihak kepada seorang pembunuh ketimbang mendukung ibunya untuk memberikan pelajaran kepada pembunuh bapaknya." Terlihat Bunyai tengah memaki-maki putranya. "Sadarlah, Bu. Mereka bukanlah seorang pembunuh. Kematian bapak tidak ada hubungannya dengan mereka," sahut sang putra yang mencoba untuk membuka lebar-lebar mata hati ibunya supaya belajar ikhlas untuk berlapang dada. "Untuk apa kau mati-matian membela mereka, Le? Aku ini ibumu. Ibu yang telah mengandungmu selama 9 bulan. Ibu yang melahirkanmu, mendidikmu hingga sekarang. Kau kelak yang akan menggantikan tugas ayahmu untuk memimpin desa ini. Tapi kini kau malah melawan ibumu sendiri," ucap Bunyai. Matanya mulai berkaca-kaca karena putranya lebih berpihak kepada orang lain ketimbang memberikan dukungan padanya. Jika ibu ingin Zaki untuk melanjutkan tugas bapak, harusnya ibu kan juga bisa untuk membenahi diri ibu sendiri. Bagaimana sikap untuk menjadi seorang istri dari ulama besar? Dan sikap ibu ini tidak mencerminkan bahwa ibu adalah istri dari bapakku, seru Ustadz muda. Seketika itu juga sebuah tamparan mendarat pada pipinya. "Beraninya kau? Beraninya seorang anak kecil sepertimu menasihatiku tentang cerminan akhlakku? Beginilah jadinya jika kau terus-terusan bergaul dengan mereka. Sekarang terserah. Walaupun kau bersujud ratusan kali, bahkan ribuan kali, aku tak akan pernah mau untuk minta maaf kepadanya," tuturnya. Ia malah kekeh mempertahankan sikap angkuhnya itu. "Baiklah, terserah ibu saja. Kalau begitu silahkan terima saja syarat dari Mas Darmoko. Saya permisi dulu, Bu." Ustadz muda pun langsung meninggalkan ibunya. Ia merasa sudah tidak mengenal ibunya lagi. Bukan perihal tentang tamparan yang dilayangkannya tadi. Akan tetapi, mengapa hanya dengan kata maaf saja sepertinya susah sekali untuk ia ucapkan kepada Darmoko beserta istrinya. Jika sang ibu bisa mempertimbangkan lagi keputusannya, Ustadz muda masih mengharapkan alangkah baiknya jika ibundanya itu meminta maaf saja dengan mereka daripada menerima tantangan warga untuk melakukan sumpah tersebut bersama Darmoko. Dan pada akhirnya, jika apa yang dituduhkannya itu salah, maka seumur hidupnya ibunya akan terus merasakan diteror oleh sosok pocong itu akibat tulah yang dibuatnya sendiri. Di sisi yang sama,
Bunyai masih terlihat ketakutan jika harus melakukan ritual sumpah pocong tersebut bersama Darmoko. Karena ia sangat tahu bahwa tuduhan tentang pesugihan yang dilakukan Darmoko hanyalah rekayasanya saja agar para warga membencinya dan menghukumnya. Namun ia juga sampai tak habis pikir dengan putra semata wayangnya itu yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang mendukung ibunya sendiri. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menerima tantangan ini, maka seumur hidupku aku tidak akan bisa tenang. Tapi aku kan juga tidak mau meminta maaf kepada mereka, ocehnya. Sudahlah, diteror sosok pocong masih baik ketimbang aku harus merendahkan diriku di hadapan mereka. Toh ini juga hanya teror biasa, tak mungkin pocong itu bisa menghabisiku, bukan? Ucapnya dengan sesumbar. Dan bersambung dulu. Nantikan bagian berikutnya ya, hanya di Tony FS. Bagaimana nasib dari sang Bunyai ini? Teman-teman bisa mengira-ngira ya, apa yang akan diterima tulahnya jika sumpah pocongnya bekerja. Oke, sampai di sini ya. Semoga pada terhibur. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ejaan atau salah intonasi ya. Terima kasih untuk penulisnya Naila Nur Fajriya dan teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai sekarang di Tony FS. Mohon maaf ya sekali lagi kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum.